Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan, saya mau sharing sehari 5 menit. Ini hari pertama kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadannya lancar. Dan hari ini mau sharing yang judulnya nikah itu mulainya bukan dari resepsi tapi dari persepsi. Nah, saya mau mulai dari sebuah dalil hadis riwayat Muslim. Saya akan bacakan artinya. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun." Kemudian datang yang lain dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis pun mendekatinya seraya berkata, "Sungguh hebat setan seperti engkau." Hadis riwayat Muslim. Jadi meskipun Allah menjanjikan banyak hal dalam pernikahan seperti keberkahan, dijaminlah kehidupannya, terusnya banyak rahmat yang Allah janjikan pokoknya dalam pernikahan. Tapi kita harus tahu bahwa dalam pernikahan juga ada ujian. Dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa salah satu prestasi atau keberhasilan setan adalah memisahkan antara suami dan istrinya. Nah, dalam hal ini, kenapa menurut saya nikah itu mulai dari persepsi adalah bahwa kita harus paham bahwa nikah itu adalah sumber ujian. Meskipun banyak yang dijanjikan oleh Allah mengenai kebaikan-kebaikannya, dicukupkan rezekinya, gitu, diberikan ketenangan, itu bagian dari janji Allah. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwa begitu banyak godaan yang akan terjadi dalam pernikahan. Permasalahannya adalah banyak anak muda sekarang yang mau buru-buru nikah muda cuma karena ngelihat postingan public figure, yang ngelihat seolah-olah pernikahan itu indah seperti yang diposting. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Pasti akan banyak cobaan-cobaan yang dihadapi dalam pernikahan. Nah, jika kita sudah paham mengenai persepsi pernikahan bahwa pernikahan adalah sumber ujian, cobaan, meskipun memiliki banyak kebaikan, kita bisa menghadapi cobaan itu dengan baik. Karena kita paham bahwa nikah itu banyak masalahnya. Saat menghadapi masalah kita paham ini adalah bagian dari gangguan iblis. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan segera. Apabila persepsi kita salah tentang pernikahan bahwa pernikahan itu hanya hal-hal yang baik saja, maka saat kita mendapatkan masalah kita akan kaget dan bingung menghadapi masalahnya. Cenderung akan memperbesar masalah, bukan justru menyelesaikan masalah dengan sesegera mungkin. Nah, dalam hal ini menurut saya persepsi sangatlah penting bagi kedua pasang ini, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memahami bahwa memang nantinya setelah menikah akan ada cobaan yang mungkin kalian belum pernah hadapi sebelumnya. Jadi kalau ada cobaan, kalian harus benar-benar siap untuk menghadapinya. Karena tahu pasti akan ada cobaan, dan pasti cobaan itu datangnya dari godaan syaitan untuk berpisah, gitu. Kalian harus tahu, memahami dan melawan. Bukan cenderung untuk membiarkan masalah, cenderung untuk membiarkan ego kalian semakin membesar dan membiarkan masalah semakin besar. Jadi ya menurut saya memang pernikahan itu mulai dari persepsi. Jangan salah paham juga bahwa ngerasa pernikahan itu akan sangat berat, permasalahannya ini itu, tapi kenyataannya pernikahan itu memang dijanjikan hal-hal yang baik. Allah sudah bilang kalau menikah itu menyempurnakan separuh agama. Ibadah paling lama, ibadah seumur hidup kita, bisa dibilang seperti itu. Tapi dalam melakukan ibadah yang pahalanya besar, yang pahalanya banyak, itu pasti akan ada banyak cobaan. Jadi teman-teman harus bersiap-siap dan pahami
bahwa menikah itu adalah sekumpulan rahmat dan sekumpulan cobaan yang dijadikan satu dalam momen-momen tertentu. Dan bisa jadi apa yang kalian sangka adalah rahmat adalah cobaan, dan bisa jadi apa yang kalian sangka cobaan adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kalian untuk menghindari dari hal-hal buruk lainnya. Gitu aja sharing dari saya. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.